إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat yang sangat banyak tanpa putus siang dan malam. Terutama nikmat yang paling agung, nikmat yang paling besar, dan ini adalah sebesar-besar nikmat, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat berada di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selawat dan salam semoga terus kita perbanyak kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat, dan juga orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita di dalam beragama tidak boleh berdasarkan atau berlandaskan akal ataupun perasaan kita, tetapi harus mengikuti kaedah-kaedah ataupun prinsip-prinsip yang benar dalam beragama. Oleh karenanya, pada kesempatan yang mulia ini, tema khutbah kita yaitu tentang kaidah dan prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam mengambil dan juga menggunakan dalil. Hal ini penting untuk kita ketahui bersama, wajib untuk dipahami, dimengerti oleh setiap muslim. Kenapa demikian? Karena sungguh salah dalam mengambil dalil, salah dalam menggunakan dalil, itu bisa terjerumus ke dalam kesesatan, baik dalam hal akidah, ibadah, dan yang lainnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kaedah dan prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam mengambil dalil dan dalam berdalil, yang pertama adalah sumber akidah adalah kitabullah dan juga sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sahih serta ijma' salafus saleh. Jadi akidah, keyakinan, keimanan harus diambil dari Al-Quran dan Sunnah serta ijma'. Maka barang siapa yang mengambil akidah, mengambil keyakinan
selain dari perkara tadi, maka dia akan tersesat. Dia akan berakidah di atas akidah yang salah. Kemudian yang kedua, para jamaah yang dirahmati oleh Allah, di antara kaidah ataupun prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah setiap sunnah yang sahih yang berasal dari Rasul sallallahu alaihi wasallam itu wajib diterima walaupun sifatnya ahad. Hadis ahad adalah, kata para ulama, hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat hadis mutawatir, baik secara keseluruhan ataupun sebagiannya. Nah, namun para jamaah yang dirahmati oleh Allah, selama hadis itu sahih, wajib kita terima walaupun ahad. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma ataakumur rasul fahuduhu wa ma nahakum anhu fantahu." Artinya adalah apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Quran surah Al-Hasyr ayat yang ke-7. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kaidah dan prinsip yang ketiga di antara kaidah-kaidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam berdalil dan menggunakan dalil adalah yang menjadi rujukan dalam memahami Al-Quran dan Sunnah adalah nas-nas atau teks Al-Quran maupun hadis yang menjelaskannya. Kemudian pemahaman salafus saleh, dan yang ketiga para imam yang mengikuti jejak mereka, serta dilihat arti yang benar dari bahasa Arab. Nah, jika hal tersebut sudah benar, maka tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan lagi dengan hal-hal yang sifatnya masih mengandung ihtimal atau kemungkinan-kemungkinan menurut bahasa. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi dalam memahami Al-Quran dan Sunnah, kembali kepada pemahaman salafus saleh, yaitu para sahabat kemudian generasi setelahnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Prinsip yang keempat adalah prinsip-prinsip utama dalam agama atau usuluddin, pokok-pokok agama. Semuanya itu telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, siapapun dia tidak berhak untuk mengadakan sesuatu yang baru dalam agama ini. Ya tentu yang tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi sampai mengatakan hal tersebut bahwasanya itu bagian dari agama. Allah telah menyempurnakan agamanya. Wahyu telah terputus. Demikian pula kenabian pun telah tertutup. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Quran surah Al-Maidah ayat yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Artinya adalah pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku kepadamu, dan telah aku ridhoi Islam ini sebagai agamamu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah.
Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan dalam hadis beliau bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun." Yaitu barang siapa yang mengada-ngada dalam urusan agama kami sesuatu yang bukan darinya, maka amalannya tertolak. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kaidah yang kelima, berserah diri atau taslim, kemudian patuh dan taat hanya kepada Allah, hanya kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ketaatan, kepatuhan kepada Allah itu mutlak. Demikian pula kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara lahir dan batin. Tidak boleh menolak sesuatu yang datang dari Al-Quran, yang datang dari sunnah yang sahih, yaitu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik itu menolaknya dengan kias, analogi, atau menolaknya dengan perasaan, menolaknya dengan kasyf, yaitu penyingkapan tabir rahasia sesuatu yang gaib. Kemudian ucapan seorang syekh ataupun pendapat-pendapat imam lainnya. Inilah dia para jamaah yang dirahmati oleh Allah, prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam berdalil, dalam menggunakan dalil, jika kita ingin selamat dalam menjalankan agama yang hak ini. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala wa rabbik la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim haraja mimma qadait wa yusallimu taslima." Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, maka demi Rabbmu mereka tidak beriman sebelum mereka menjadikan engkau, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, sehingga kemudian tidak ada rasa keberatan dalam hati mereka, tidak sempit dada terhadap putusan yang telah engkau berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah dia beberapa kaidah atau prinsip yang harus kita pegang dalam mengambil dalil dan juga dalam mengamalkan atau menggunakan dalil. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kemudian kaidah atau prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah yang keenam adalah yang telah disebutkan oleh para ulama kita, dalil akli, yaitu akal yang sehat, yang benar, tentu akan sesuai dengan dalil nakli, nas yang sahih, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Sesuatu yang qat'i, yang pasti dari kedua dalil tersebut, nakli dan akli, tidak akan bertentangan buat selama-lamanya. Apabila sepertinya ada pertentangan di antara keduanya, maka dalil nakli
ayat ataupun hadis yang sahih harus didahulukan. Maksudnya adalah Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih selama-lamanya tidak akan bertentangan dengan akal yang sehat, akal yang waras. Kalaupun seolah-olah terjadi pertentangan atau seperti bertentangan, maka yang harus didahulukan adalah Al-Quran dan Sunnah. Kenapa demikian? Karena Al-Quran dan As-Sunnah adalah maksum. Al-Quran dan As-Sunnah adalah maksum. Sementara akal ini tidaklah maksum. Al-Quran dan As-Sunnah tetap. Sedangkan akal manusia berubah-ubah setiap saat. Al-Quran dan As-Sunnah mutlak para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Sedangkan akal manusia terbatas. Oleh karenanya, kalau hal ini terjadi, seolah-olah ada pertentangan antara dalil akli dengan nakli, maka harus didahulukan dalil nakli, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian akal manusia sungguh mempunyai keterbatasan. Akal wajib tunduk kepada wahyu, wajib tunduk kepada Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, inilah dia sebagian kaidah atau sebagian prinsip yang bisa kita ambil pada kesempatan ini. Tentu masih ada prinsip-prinsip yang lain yang sangat penting untuk kita ketahui bersama. Oleh karenanya, terus kita bekali diri kita dengan ilmu yang sahih. Kita cari, kita pelajari, karena ini merupakan jalan keselamatan, jalan menuju surga. Bagaimana seorang terus setiap saat, setiap waktu menghabiskan waktunya, umurnya untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.